Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore kali ini kita kelompok satu akan mempresentasikan hasil praktikum membuat cooling tower. Ya. Pertama-tama perkenal anggota kami, saya Saika Kolisrama Faaleh. Saya Muhammad Rafif. Muhammad Fraja. Yang pertama lah dalam presentasi Kardakar ini, yang pertama-tama dalam PPT-nya ada latar belakang, standar cooling tower, desain cooling tower, prototipe, natural draft, pertanyaan, dan kesimpulan. Latar belakang dalam sistem pembangkit tenaga dan proses industri berskala besar, efisiensi termal menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan kinerja dan keberlangsungan operasional. Salah satu tantangan utama dalam menjaga efisiensi sistem tersebut adalah bagaimana mengelola dan membuang panas sisa dari proses-proses termal secara efektif. Untuk itu, teknologi menara pendingin atau cooling tower menjadi salah satu komponen penting dalam sistem sirkulasi air pendingin, terutama untuk menjaga suhu kerja tetap optimal dan mencegah kerusakan pada peralatan akibat suhu tinggi. Standar cooling tower. Seperti dalam buku Cooling Tower Fundamental, standar kualitas cooling tower adalah faktor-faktor yang mempengaruhi performa menara pendingin, jenis-jenis menara pendingin, komponen mekanik dan struktural, serta metode pengujian performa termal. Standar air pendingin. Standar ini bertujuan untuk menjaga integritas struktural dan kinerja termal dari sistem pendingin. Air sirkulasi yang digunakan dalam cooling tower sebaiknya memiliki pH antara 6 hingga 8. Kandungan klorida sebagai NaCl di bawah 750 ppm, sulfat atau SO4 di bawah 1200 ppm, natrium bikarbonat NaHCO3 di bawah 200 ppm, dan suhu maksimum tidak melebihi 120 Fahrenheit. Selain itu, air tidak boleh terkontaminasi oleh bahan kimia asing atau zat berbahaya lainnya, dan harus mendapatkan perlakuan kimia yang cukup untuk mencegah korosi dan pembentukan kerak. Karena itu ditakutkan ketika air mengalir banyak membawa zat seperti garam, natrium klorida, asam klorida, asam sulfat, asam nitrat, asam basa, atau natrium hidrokisida, kalium hidrokisida. Penggunaan kalorin diperbolehkan secara intermiten, tetapi kadar residu bebasnya tidak boleh melebihi 1 ppm dan hanya diperlukan dalam waktu singkat. Jika kualitas air jatuh di luar batas-batas ini, maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampaknya terhadap bahan-bahan penyusun sistem cooling tower, terutama komponen logam seperti baja karbon yang sangat sensitif terhadap variasi kimia tersebut. Jenis-jenis cooling tower berdasarkan ciri khasnya. Satu, natural drive mengandalkan konveksi alami, mechanical drive menggunakan kipas untuk aliran udara, coast flow untuk melintasi arah air, counterflow udara dan air berlawanan arah. Selanjutnya adalah desain natural. Di gambar ini menunjukkan skema dari tower natural di WJT ya. Desain ini biasanya digunakan untuk pembangkit listrik industri berskala besar karena mampu mendingin air dalam jumlah besar secara efisien melalui proses evaporatif tanpa menggunakan kipas mekanik. Berikut adalah penjelasan sistem. Yang pertama, air friction. Air friction ini adalah bagian udara yang masuk melalui atas, yang masuk dari bawah ke atas hingga ke air outlet. Yang kedua ada hot water. Hot water adalah pipa panas hasil dari proses industri. Pipa ini adalah air yang water yang akan kita dinginkan. Itu ada water distribution nozzle. Nozzle ini di sini ya nozzle-nya ya, di sini ya. Nozzle ini menyemprotkan air panas secara merata di atas kulit untuk meningkatkan luas permukaan
kontak air dan udara. Selanjutnya adalah cooling valve. Nah, ini adalah seperti filter ya. Tiga isi valve ini berfungsi sebagai perpindahan panas antara air dan udara. Inilah sebagian air menguap dan menyerap panas, dan sisa air menyebabkan penurunan suhu air. Jadi airnya seperti saya katakan tadi, airnya itu dari bawah atau udara ya, enaknya udara yang dari bawah dia menuju atas. Dan dari cooling valve ini adalah proses pendinginan dari satu atas. Nah, selanjutnya adalah ya ini adalah outlet, ada udara atau lebih. Selanjutnya adalah desain dari mechanical draft ya. Mechanical draft ini dekat ya. Gambar ya, ada pada lampiran ini adalah diagram penampang vertikal di sebuah cooling tower tipe induct drum. Gambar ini memperjelas komponen utama dari sistem tersebut yang sebelumnya nanti kali bro. Gambar ini memperjelas sebagai komponen utama dari sistem tersebut. Gambar ini memperjelas sebagai komponen utama dari sistem mechanical draft. Seperti itu. Berikut adalah komponen-komponen dari mechanical draft. Yang pertama ada fiberglass fan. Fiberglass fan struktur ini atas tempatnya keluar udara buangan dirancang untuk memaksimalkan pelepasan panas dan udara. Tepatnya di atas ini sebagai outlet pembuangan uapnya ya, seperti itu. Yang kedua fan. Nah, fan ini adalah kipas besar menggunakan aliran udara dari bawah ke atas. Yang selanjutnya di sini juga ada motor, yaitu sebagai penggerak utama kipas. Biasanya itu motor ini menggunakan motor listrik ya. Ini sebagai penggerak utama kipas fan seperti itu. Jadi mechanical draft ini perlu menggunakan energi listrik ya tambahan gitu untuk memutarkan motor hingga dia memutarkan kipas seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat air inletnya di sini ya, bukan untuk memasukkan udara segar dari luar ke dalam air inlet. Selanjutnya ada hot water inlet. Hot water inlet ini saluran masuknya air panas proses induksi menara. Jadi maksudnya hot water inlet seperti ini hingga distribusi steam. Nah, distribusi steam ini ada nozzle. Ntar dia akan mengeluarkan di PVC fill inlet. Nah, ini hampir sama kayak cooling fill. Itu media tempat air menyebarkan bersentuhan dengan udara bertukar panas melalui evaporasi seperti itu. Jadi sistem cooling fill saya lupa ya, belum jelasin. Ini seperti PVC fill. Bukan, saya PVC bukan. Saya cooling fill tadi belum saya jelasin ya. Sistemnya itu untuk evaporasi ya, seperti itu. Selanjutnya ada counter close flow. Nah, nanti bentar. Counter flow cooling adalah jenis menara pendingin di mana arah aliran udara dan air saling berlawanan. Dalam desain ini, air segar masuk dari bagian bawah menara dan bergerak ke atas. Jadi air segar ini masuk ke bawah dan bergerak ke atas. Seperti itu. Sedangkan air panas itu dari proses induksi disemprot dari atas dan mengalir ke bawah melalui media perpindahan panas fill. Nah, seperti itu. Di sini ada evaporasi juga ya. Perpindahan panas terjadi ketika udara bergerak ke atas dan bersentuhan dengan air yang jatuh ke bawah. Itu namanya adalah counterflow. Selanjutnya adalah crossflow. Crossflow cooling tower adalah jenis menara pendingin di mana aliran udara dan aliran ini saling tegak lurus, menyilang. Dalam desain ini, udara masuk secara horizontal ya, seperti itu. Dari sisi samping, sementara air panas mengalir secara vertikal dari atas ke bawah melalui media fill. Proses perpindahan panas terjadi ketika udara kering yang masuk dari samping
bersentuhan langsung dengan air panas yang jatuh ke bawah, menyebabkan penguapan sebagian air dan menurunkan suhunya. Selanjutnya prototipe kita yaitu prototipe natural draft. Seperti fungsinya, cooling tower berfungsi untuk menurunkan temperatur air hasil proses industri dengan cara membuat panas ke atmosfer. Dari berbagai jenis cooling tower yang tersedia, tipe natural draft menjadi salah satu solusi yang paling banyak digunakan dalam skala besar seperti pembangkit listrik uap PLTU. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan aliran udara alami yang bergerak secara vertikal ke atas karena perbedaan densitas udara panas dan dingin, sehingga tidak memerlukan kipas atau perangkat mekanis tambahan untuk menggerakkan udara. Hal ini menjadikan cooling tower tipe natural draft lebih efisien dalam menggunakan energi dan memiliki biaya operasional yang lebih relatif rendah. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan di sini tidak memerlukan energi mekanik karena mengandalkan aliran udara alami, efek teropong ya dari bawah seperti yang saya jelaskan tadi, tidak dibutuhkan kipas, tidak seperti yang draft tadi ya, yang saya sudah jelaskan tadi, sehingga hemat energi. Jadi dia natural ya soalnya. Biaya operasi rendah, minimnya komponen bergerak mengurangi kebutuhan perawatan rutin dan memperpanjang umur layanan sistem. Yang ketiga, ramah lingkungan, mengurangi konsumsi listrik dan emisi karbon. NDDCT sangat relevan untuk membangkit listrik berkelanjutan. Baik, kekurangan. Yang kekurangan yang pertama adalah ukuran real dan biaya konstruksi besar menara ini sangat tinggi dan besar, biayanya kurang lebih 150 meter, dengan biaya pembangunan yang sangat tinggi. Yang kedua, kurang fleksibel terhadap fluktuasi beban, sulit menyesuaikan performa secara cepat terhadap perubahan beban panas karena tidak ada kontrol aktif terhadap aliran udara. Dan yang ketiga, kinerja bergantung pada lingkungan, efek cerobong, dan efisiensi sistem sangat dipengaruhi suhu, tekanan udara, dan arah angin lokal. Prinsip kerja. Cooling tower bekerja dengan prinsip perpindahan panas. Air panas dari sistem dipompa ke atas menara pendingin dan didistribusikan secara merata melalui nozzle atau fill media, yang merupakan struktur yang meningkatkan luas permukaan kontak antara air dan udara. Udara dingin dari luar ditarik atau didorong melalui menara menggunakan kipas atau metode aliran udara alami. Saat udara dingin melewati fill media, sebagian air panas menguap dan melepaskan panas ke udara dalam proses yang dikenal sebagai evaporasi. Udara yang telah memanas akibat proses penguapan ini kemudian dikeluarkan dari bagian atas menara pendingin. Sementara air yang tidak menguap dan telah kehilangan sebagian panasnya kembali ke bawah menara dan dikumpulkan dalam reservoir. Ini adalah contoh prinsip kerjanya. Ada aliran hot water inlet, terus ada nozzle yang akan mengeluarkan hot water inlet. Kemudian ketika airnya, hot waternya itu menguap, uapnya itu akan pergi ke atas, sedangkan air yang tidak menguap dan telah kehilangan sebagian panasnya kembali ke bawah menara dan dikumpulkan dalam reservoir seperti ini. Air yang tidak menguap. Dan ini ada inlet udara yang masuk dan terbang ke atas, menguap ke atas. Kemudian ini prototipe kami.
Di dalam prototipe kami terdapat yang namanya nozzle, kemudian ada lubang udara, kemudian di sini ada saringan untuk media sebagai konduksi ya. Saat dia panas biar bisa menguap udaranya ke atas. Kemudian ini adalah bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan prototipe seperti Erlen Meyer Flex, kemudian Scott Bridge, kemudian tusuk sate, pompa, dan yang terakhir selang. Dan ini adalah parameter cooling tower. Yang pertama itu ada range, perbedaan suhu antara masuk dan keluar. Range sama dengan T input dikurang T output. Yang kedua itu ada approach, selisih antara suhu air keluar dan suhu udara basah, wet bulb. Approach sama dengan T output kurang T wet bulb. Dan yang ketiga, efisiensi cooling tower. Efisiensi sama dengan range per range plus approach kali 100%. Dan ini adalah foto bukti parameter. Untuk before ada di angka 48,3 Celcius dan untuk after ada di angka 43,3 Celcius. Untuk steam ada di angka 41,5 Celcius dan untuk ambient ada di angka 29,5 Celcius. Untuk hasil parameter yang pertama itu ada range 48,3 Celcius dikurang 43,3 Celcius dengan hasil 5 Celcius. Dan untuk yang kedua itu ada di approach 43,3 Celcius dikurang 29,5 Celcius dengan hasil 13,8 Celcius. Dan yang terakhir ada di efisiensi. Efisiensi sama dengan 5 per 5 plus 13,8 kali 100% dengan hasil 26,595%. Dan ini adalah hasil percobaan dari prototipe cooling tower kami. Untuk pertanyaan, hitunglah laju aliran air meter kubik per jam yang diperlukan untuk mendinginkan beban termal 500 kW pada cooling tower dengan delta T sama dengan 5 Celcius. Untuk asumsi kap air ada di 4,8 kJ per kg kali K. P air sama dengan 100 kg meter per kubik. Ini adalah jawaban pertanyaan. Perhitungan teknis. Hitunglah laju aliran air meter kubik per jam yang diperlukan untuk mendinginkan beban termal 500 kW pada cooling tower dengan delta T sama dengan 5 Celcius. Dan ini adalah rumusnya dengan jawaban 86,11 meter kubik per jam. Untuk kesimpulan yang terakhir, cooling tower tipe natural draft ini merupakan salah satu solusi sistem pendingin pasif mengandalkan aliran udara alami untuk menurunkan suhu air dari proses industri maupun sistem pembangkit energi melalui mekanisme perpindahan panas dan massa secara simultan, yaitu konveksi alami dan evaporasi. Menara pendingin ini mampu membuang panas ke atmosfer tanpa bantuan kipas mekanik. Prinsip ini menjadikan lebih hemat energi dalam jangka panjang, meskipun membutuhkan struktur menara yang besar dan lahan yang luas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.